yang ke-16 sampai dengan yang ke-24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Itulah nats atau firman Tuhan buat kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita masuk pada Advent yang ketiga dalam kalender gerejawi, dalam peringatan kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Adapun tema buat kita hari ini adalah hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Akan halnya mendekati hari H atas sesuatu yang kita tunggu-tunggu, apalagi yang namanya bersifat pesta, maka akan memberi suatu perasaan kebanggaan atau kebahagiaan tersendiri kepada setiap orang yang telah menunggu-nunggu dan menanti-nantikannya. Kebahagiaan dan kesenangan akan sangat bermakna apabila seorang itu mengharapkan suatu kado istimewa yang akan diterima atau didapatkannya pada hari istimewa yang ditunggu-tunggunya itu. Dalam nats kita minggu ini yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tesalonika, mengatakan di dalam ayatnya yang ke-6, 16, 17, dan 18 menyatakan sebagai berikut. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita minggu ini adalah bagian dari surat yang pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang ditulis antara tahun 50 dan 51 Masehi kepada jemaatnya di Tesalonika. Tesalonika adalah merupakan ibu kota Makedonia, sebuah provinsi Romawi. Ketika Paulus tiba di sana dalam perjalanan penginjilannya yang kedua, kota Tesalonika merupakan sebuah kota yang sedang berkembang pesat dalam perdagangan dan pelabuhannya dengan jumlah penduduk saat itu kira-kira 200.000 jiwa. Sebagaimana ciri-ciri kota yang berkembang pesat dan pusat perdagangan serta kota pelabuhan, maka kota seperti itu juga diimbangi dengan pesatnya penipuan, kriminalitas, dan pelanggaran-pelanggaran asusila lainnya. Khotbah-khotbah Paulus dalam penginjilannya ini telah membawa banyak orang menjadi beriman kepada Yesus Kristus, tetapi perlawanan dan aniaya yang hebat dari orang-orang yang tidak percaya memaksa Paulus harus melarikan diri dari kota itu menuju Berea. Tetapi Paulus meninggalkan rekan kerjanya di Tesalonika untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu Timotius dan Silas. Akan tetapi belum berhenti sampai di situ. Orang-orang Yahudi dari Tesalonika yang memiliki perbedaan pendapat dengan Paulus mengikutinya sampai ke Berea. Lalu mulailah terjadi kerusuhan. Akhirnya Rasul Paulus pergi ke Athena lalu melanjutkan ke Korintus. Di antara surat-surat Paulus yang pertama
Tesalonika ditulis untuk memberi dorongan kepada gereja yang masih baru di sana dan untuk memuji mereka karena iman mereka yang dijalankan dengan setia. Paulus memberi perintah kepada orang-orang percaya untuk hidup dalam kesucian dan keteraturan. Persekutuan yang baik dan dinamis merupakan sumber sukacita yang tidak henti-hentinya bagi Paulus. Namun, beberapa orang dalam jemaat salah mengerti mengenai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Mereka beranggapan bahwa orang yang percaya yang mati sebelum kedatangan yang kedua kali akan luput dari kebangkitan. Paulus meyakinkan mereka yang meninggal di dalam Kristus merupakan yang pertama yang akan bangkit, lalu mereka akan diangkat bersama dengan orang-orang yang masih hidup untuk bertemu dengan Tuhan. Paulus menunjukkan dan meyakinkan mereka akan pentingnya dan memberi kepastian akan hal itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita, dalam perayaan dan peringatan akan lahirnya Juru Selamat itu, yang memberikan kepastian dan dimeteraikan tersambungnya kembali hubungan kita dengan Allah Bapa yang lama telah terputus karena dosa, maka sebagaimana disebut dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam tema kita minggu ini menyatakan dan meminta hidup tak bercatat pada kedatangan Tuhan. Itulah kesempurnaan. Namun kesempurnaan itu adalah milik Tuhan Allah Bapa dan milik Yesus Kristus saja. Namun diminta dari kita, mulailah kita bersih diri. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Psalmen 100 ayat 2 dan ayat yang ke-5. Marilah kita terus mengucap syukur pada Tuhan Allah Bapa yang telah mengaruniakan kita suatu keselamatan dengan menyuruh anaknya yang tunggal yang telah melepas sekaligus memikul dosa-dosa kita yang fana. Dan dialah Yesus Kristus yang menjadi perantara kita kepada Allah Bapa yang dimeteraikan dengan cucuran darahnya sendiri. Ucapkanlah itu melalui perbuatan, nyanyian dan doa untuk kepujian buat Tuhan kita. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayatnya yang ke-18. Selamat Advent ketiga buat kita semuanya. Amin. Mari kita